3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka berbagi ilmu. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan mata kuliah, dosen pengampu, dan anggota dari kelompok kami. Baiklah, video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jubaidah Amir MZ MPD dan anggota kelompok 3 yaitu Adelia Javiarma dari UIN Suska Riau, Anissa Kurata Ainah dari UIN Suska Riau, Betra Nasrullah dari UIN Suska Riau, Daniel dari UIN Suska Riau, Febriani dari UIN Suska Riau, dan yang terakhir Romadona Tanjung dari Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, untuk pembahasan kami yaitu ada 6 pokok. Yang pertama, definisi derajat titik. Yang kedua, derajat maksimum dan minimum. Yang ketiga, baris derajat dan derajat titik beraturan. Yang keempat, gelung. Yang kelima, matrik keterhubungan langsung. Dan yang terakhir, matrik keterkaitan. Baiklah, untuk pembahasan pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Febriani. Kepada Febriani dipersilahkan. Baiklah, untuk penjelasan pertama, definisi derajat titik. Misalkan G sebuah graf dan V sebuah titik G, derajat titik V dilambangkan dengan DG, V atau DV adalah banyak sisi G yang terkait dengan titik V, dengan catatan setiap gulungan dihitung 2 kali. Atau dengan kata lain, derajat titik yaitu banyaknya sisi bertemu pada suatu titik. Contohnya, dari gambar di samping, derajat titik A itu sama dengan 1, derajat titik B sama dengan 3, derajat titik C sama dengan 2, derajat titik D sama dengan 1, derajat titik E sama dengan 2, dan derajat titik F sama dengan 1. Contoh selanjutnya, dilihat dari gambar tersebut, diketahui bahwa derajat titik A itu sama dengan 3, derajat titik C sama dengan 2, derajat titik E sama dengan 0, derajat titik B sama dengan 1, derajat titik D sama dengan 3, dan derajat titik F sama dengan 1. Yang kedua, derajat maksimum dan minimum. Derajat maksimum, yaitu derajat titik maksimum adalah derajat titik terbesar yang ada pada graf G. Kemudian derajat minimum itu adalah derajat titik terkecil yang ada pada graf G. Contohnya, dari gambar tersebut diketahui bahwa derajat titik A itu sama dengan 3, derajat titik C sama dengan 2, derajat titik E itu sama dengan 0, derajat titik B sama dengan 1, derajat titik D sama dengan 3, derajat titik F sama dengan 1. Maka derajat titik maksimum dan minimum pada graf tersebut berturut-turut adalah derajat titik maksimum sama dengan 3, derajat titik minimum sama dengan 0. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Febriani. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya barisan derajat dan derajat titik beraturan.
Yang pertama, barisan derajat. Barisan derajat dari suatu graf adalah barisan bilangan D1, D2, D3 sampai Dn pada semua derajat pada semua simpul. Sehingga titik-titik di G dapat diberi nama V1, V2, V3 sampai dengan Vn dengan D P1-nya sama dengan DI. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar di samping. Dari gambar tersebut diketahui bahwa derajat A sama dengan 3, derajat B sama dengan 1, derajat C sama dengan 2, derajat D sama dengan 3, derajat E sama dengan 0, dan derajat F sama dengan 1. Maka barisan derajat graf tersebut adalah 3, 1, 2, 3, 0, dan 1. Selanjutnya, derajat titik beraturan. Suatu graf G dikatakan beraturan jika semua titiknya memiliki derajat yang sama. Jika derajat titik tersebut adalah R, maka G dikatakan beraturan dengan derajat R. Gambar di samping merupakan contoh derajat titik graf beraturan dengan derajat 3. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Adelia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Romadona. Kepadanya disilahkan. Nah, yang selanjutnya itu ada gelung atau shape loop. Nah, jadi shape loop ini adalah sebuah kondisi di mana sebuah ruas kedua ujungnya itu berada pada simpul yang sama. Ya, kalau dilihat dari gambar yang ada pada layar gitu ya, bisa dilihat pada ruas E2 kedua ujungnya itu berada di ujung pada simpul yang sama yaitu simpul A. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang kita sebut sebagai gelung atau shape loop. Dalam hal ini, si self loop itu dia dihitung 2 kali derajatnya. Jadi kalau misalnya kita punya satu buah self loop, maka berarti nilainya ada 2. Kalau misalnya ada 2 self loop, berarti nilainya ya 2 kali 2 yaitu 4 derajat. Nah, jadi dari gambar untuk kasus ini, derajat titik dari simpul A itu ada 4 ya, karena si self loop-nya itu dihitung 2 kali. Nah, yang berikutnya adalah lemma jabat tangan. Jadi, apa yang dikatakan oleh lemma jabat tangan? Jadi, lemma jabat tangan ini menyatakan bahwa jumlah semua derajat pada semua simpul yang ada pada sebuah graf itu adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan, jika G sama dengan Pi, E, maka sigma dari dP untuk Pi anggota dari Pi G itu sama dengan 2 kali nilai mutlak dari EG. Nah, akibat dari lemma jabat tangan ini ada 3. Yang pertama, jumlah semua derajat titik itu udah genap. Nah, sebagai contoh, jadi ketika kita punya 5 buah simpul, maka jumlah dari derajat titik ke 5 simpul itu pastilah sebuah bilangan genap gitu, nggak mungkin ganjil. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak titik berderajat ganjil pada graf tersebut adalah genap. Dan yang ketiga, jika G itu adalah sebuah graf beraturan berderajat R, maka jumlah sisi pada graf itu sama dengan setengah dikali R. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Romadona. Selanjutnya dilanjutkan oleh Daniel. Kepada Daniel dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks keterhubungan langsung atau adjansi matriks. Untuk menyatakan suatu graf, selain dengan gambar, dapat juga digunakan matriks keterhubungan langsung. Misalkan G suatu graf tanpa loop dengan VG, V1, V2 sampai Vn, dan EG, E1, E2, E3 sampai EM. Matriks keterhubungan langsung atau adjansi matriks dengan graf G adalah matriks dengan ordo n kali n, yaitu menjadi matriks bujur sangkar. AG sama dengan AIJ, dengan AIJ merupakan banyak sisi yang menghubungkan VI dan VJ. Untuk contoh, untuk
graf G pada gambar matriks keterhubungan langsung, kita lihat pada gambar tersebut terdapat 4 titik, yaitu titik V1, V2, V3, dan V4, sehingga ordo matriksnya itu kita bikin 4 kali 4. Untuk nilai A11 yaitu V11 tidak memiliki keterhubungan antar dirinya sendiri karena graf G tanpa loop. Maka di situ kita buat nilainya itu 0. Selanjutnya untuk A12 itu V1 dan V2. Di situ kita lihat V1 dan V2 itu pada gambar memiliki keterhubungan yaitu S1, maka di situ kita bikin nilainya 1. Selanjutnya untuk A13 tidak memiliki keterhubungan, bisa kita lihat pada gambar, V1 dan V3 itu tidak memiliki keterhubungan. Selanjutnya untuk nilai A14, di situ V1 dan V4 memiliki keterhubungan, maka kita buat nilainya 1. Begitupun untuk nilai-nilai seterusnya, kita lihat pada gambar. Itu tadi penjelasan dari Daniel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bertrand. Kepada Bertrand dipersilahkan. Terima kasih kepada Anissa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi yang ke-6, yaitu adalah matriks keterkaitan. Untuk menyatakan suatu graf, dapat juga digunakan matriks keterkaitan. Misalkan G suatu graf tanpa loop dengan VG sama dengan V1, V2 sampai terusnya sampai Vn, dan EG sama dengan E1, E2, dan seterusnya sampai EM. Matriks keterkaitan dengan graf G adalah matriks N kali M. N kali M itu adalah ordonya. Nah, IG sama dengan AIJ. Dengan syarat AIJ itu bernilai 1 jika V1 terkait dengan EJ. Bernilai 0 jika V1 terkait dengan EJ. Untuk lebih paham, kita lihat contohnya. Ulangin, Teman-teman bisa lihat Bertrand. pada gambar. Tidak terkait, Ulangin bukan dari mana? terkait. Oke. Untuk A1 bernilai 1, AIJ bernilai 1 jika V1 terkait dengan EJ. AIJ bernilai 0 Sorry, jika itu V1 bukan tidak. P1, tapi PI. Oh iya, ulang lagi. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. AIJ sama dengan bernilai 1 jika VI terkait dengan EJ. Bernilai 0 jika VI tidak terkait dengan EJ. Untuk contohnya, kita lihat pada gambar. Di situ ada V1, V2, V3, V4, E1, E2, sampai E6. Nah, contohnya untuk graf G pada gambar matriks keterhubungan langsungnya adalah IG sama dengan situ ada 4 baris dan 6 kolom. Dan untuk barisnya itu adalah E1 sampai E6, untuk kolomnya untuk barisnya itu adalah V1 sampai V4, untuk kolomnya itu adalah E1 sampai E6. Nah, itu pada yang A11 itu bernilai 1 karena V1-nya itu terkait dengan E1. Nah, untuk A12 bernilai 1 karena V1-nya itu terkait dengan E2. Dan I13 bernilai 0 karena V1-nya tidak terkait dengan E3. Nah, dan I14 bernilai 0 karena V1-nya tidak terkait dengan E4. Nah, begitulah seterusnya sampai yang I446 yaitu V4 terkait dengan E6. Nah, begitulah teman-teman untuk contohnya. Baiklah, sekian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.